Selamat pagi, berikut untuk pengujian inverter box panel 5000 watt UPS touchscreen ya di sini. Sebelum kami kirim ke customer, kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Ya, langsung saja kita ujikan di sini. Sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingan yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, sebelum itu saya akan lihatkan untuk tampilan dalamnya. Di sini saya turunkan. Oke. Saya lepas terlebih dahulu ya. Kita bisa lihat di sini ada MCB software, MCB baterai plus, baterai minus, output dan input ya. Oke, di sini untuk cara nyalakan, kita nyalakan dulu MCB softwarenya, kemudian MCB baterai di sini. Karena tadi saya coba ya, sini kita ulangi sekali lagi di sini, nyalakan, kemudian MCB software kita nyalakan, dan MCB softwarenya dimatikan ya di sini. Kita bisa lihat. Jadi langkah pertama itu nyalakan MCB software, kemudian MCB baterai, dan MCB software di off kan ya. Oke. Oke, setelah itu kita nyalakan inverternya ya. Oke, di sini inverter sudah menyala. Kemudian saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini. Kita bisa lihat di sini untuk menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya. Karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada parameter AC input. Di sini kita bisa lihat untuk batas atas dan batas bawah. Di sini untuk cara settingnya cukup mudah sekali. Di sini ketika ingin kita setting menjadi 250 volt, misal kita cukup tekan saja angka 25 ya, karena di sini sudah berkalian 10, jadi kita tinggal checklist saja. Dan di sini secara otomatis sudah tersetting ya untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada atur ya atau pengaturan pengisian. Di sini plug dan float bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Di sini semisal saya settingkan di 53 volt dan di sini juga sama 53 volt ya. Kemudian di sini arus pengisian di 5 ampere dan di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Di sini untuk arus pengisian mulai dari 5 ampere sampai maksimal di 40 ampere ya untuk arus pengisiannya. Oke. Kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai ya, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu. Kemudian di sini ada atur lagi atau pengaturan baterai. Di sini kita bisa lihat untuk low alarm, low recovery, low protect, high alarm dan high recovery dan high protect ya. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini menu selanjutnya itu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Kita bisa pilih salah satu untuk mode prioritas ini. Kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada atur ATS ya. Di sini ada pengaturan ATS. Kita bisa lihat untuk APR recovery dan LVD. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Di sini nanti ketika LVD atau tegangan baterai berada di tegangan 46 volt atau di bawah 46 volt, maka secara otomatis nanti akan berpindah ke inverter ya. Dan di sini untuk mode prioritas dari DC ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya itu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Kita kembali. Kemudian di sini ada adjust. Adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485. Di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tentang atau informasi. Kita bisa lihat ya, di sini ada model dan nominal daya di 5000 watt serta nominal output di 220 volt. Oke. Ini langkah selanjutnya, saya akan menyalakan input PLN ya untuk melihatkan perpindahan ya. Di sini tadi untuk LVD-nya di 46 volt ya, kita turunkan. Di sini tegangan masih menggunakan adaptor ya. Jadi kita turunkan. Oke, turun sini.
46 volt. Di sini inverter langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini kita naikkan kembali tadi HVR recovery di kisaran 51 volt ya. Sini kita naikkan. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit. Di sini secara otomatis berpindah kembali ke inverter ya. Dan di sini ketika saya ubah prioritasnya menjadi prioritas AC, di sini oke. Kemudian di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam, saya off-kan PLN ya. Oke, di sini secara otomatis langsung pindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali atau saya nyalakan kembali PLN-nya, ya maka secara otomatis di sini langsung kembali lagi berpindah ke PLN. Dan di sini untuk chargingnya kita ubah lagi prioritasnya menjadi prioritas DC. Kemudian di sini saya simulasikan ketika baterai ini habis ya. Di sini saya turunkan kembali tegangannya. Oke, di sini sudah berpindah ke PLN. Dan untuk chargingnya sendiri di sini kita ubah untuk prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Ini kita ubah dulu prioritasnya menjadi prioritas AC untuk lakukan charging ya. Kemudian kita tunggu sampai charging. Ya, di situ mulai naik ya, tandanya berfungsi dengan normal untuk chargingnya. Bisa lihat di situ naik terus. Oke, tandanya berfungsi dengan normal ya. Oke, bisa untuk chargingnya. Kemudian di sini saya akan ubah lagi prioritasnya menjadi prioritas DC untuk lakukan pengujian beban ya. Oke, di sini kita ubah lagi prioritas DC. Kemudian di sini baterai saya nyalakan. Oke, kemudian di sini input dari PLN saya off-kan terlebih dahulu ya. Ya, oke. Di sini sudah saya off-kan untuk input PLN-nya. Kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban blower dan juga beban heater ya. Di sini kita nyalakan terlebih dahulu untuk bebannya. Di sini saya menggunakan 2 beban heater. Kita nyalakan. Oke, 2 beban heater di sini kisaran 3.900 sampai 4.000 ya. Kemudian di sini saya tambah beban blower. Oke, 5.300 ya. Volt 4. Kita tunggu sampai inverter off. Di sini inverter off karena ada kelebihan beban.
dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali ya. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali. Dan untuk langkah selanjutnya di sini coba saya akan nyalakan kembali input PLN ya. Dan di sini saya ganti prioritasnya menjadi prioritas AC ya atau PLN. Oke, di sini saya akan bebani menggunakan beban blower untuk pengujian ini. Oke, di sini beban blower terbaca 1300. Kemudian di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, maka di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Oke. Di sini untuk tampilan di beban atau loadnya di sini minimal untuk terbaca adalah di sekitar 300-an watt ya. Jadi jika di bawah 300-an watt maka di sini tidak akan tampil untuk pembacaan wattnya ya. Jadi nanti semisal beban rumah tidak mencapai kisaran 300-an watt maka di sini tidak akan tampil untuk bebannya ya. Dan di sini untuk bebannya tampil di kisaran 300-an watt lebih ke atas ya. Jadi mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter box panel 5000 watt UPS 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.